Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Khutbah kita kali ini tentang bekerja sama dalam kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, bekerja sama dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, al-birri wat taqwa, dan dalam berbuat takwa.
melakukan perbuatan yang menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam hal berbuat dosa, 'alal ismi, terhadap berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang banyak kita temukan pada hari ini orang yang bekerja sama dalam hal berbuat dosa. Contohnya orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang yang akhlaknya kasar, tidak punya malu. Padahal akhlak itu sangat penting sekali. Dikatakan oleh para sahabat Nabi, man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa saja yang tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beretika, sesungguhnya dia tidaklah berilmu sekalipun penampilannya alim. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itu akhlak itu di atas ilmu. Akhlak fauqal adab, fauqal ilmi. Adab budi pekerti, akhlak itu di atas ilmu pengetahuan. Maka kalau orang berilmu, dia tidak berakhlak, rusaklah ilmunya, bahkan dianggap seakan-akan dia tidak berilmu pengetahuan. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, orang-orang yang melakukan korupsi itu dia tidak melakukan sendiri, dia tolong menolong dengan orang yang lain. Menurut catatan KPK, selama KPK berdiri semenjak tahun 2004 sampai tahun 2022, di catatan telah disidangkan di meja hijau sebanyak 1.479 orang. Di antaranya 319 orang adalah anggota DPR RI. Nah, dan anggota DPRD 319 orang menurut catatan KPK. Ditambah lagi yang telah tertangkap tangan itu pengusaha 317 orang banyaknya. Ini dia tidak bekerja sendiri, bekerja sama dengan orang-orang yang tertentu. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Inilah bekerja sama yang terlarang itu. Wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan tolong menolong membantu dalam berbuat dosa. Nah, dalam catatan KPK itu pejabat eselon itu yang tertangkap tangan 304 orang. Dan yang terlibat itu terkait 185 orang. Masya Allah. Dan kemudian pengacara sendiri, pengacara itu sebanyak 16 orang yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Wali kota dan bupati 163 orang, jaksa 11 orang, kemudian duta besar sebanyak 4 orang, dan polisi sebanyak 4 orang. Sekarang yang namanya kepala lembaga pemasyarakatan 35 orang, hakim itu sendiri melakukan korupsi 29 orang, dan gubernur 23 orang di Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, data ini ada pada majalah Tempo dan Kompas. Nah, kalau kita analisis kenapa terjadi demikian, apakah mereka tidak beriman,
Kaum muslimin yang berbahagia, makanya setiap khutbah itu didahului, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang takwa itu apa? Pertama, khaufu minal jalili, ada rasa takut dirinya diawasi oleh Allah. Jadi kalau pengawasan keuangan BPK saja, KPK saja, itu orang tidak takut, bisa menipu. Tapi kalau ada dalam dirinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana dia akan menipu? Tidak ada satu sudut pun kegelapan manapun yang lewat dari CCTV-nya Allah, dari pengawasan Allah. Karena itu, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang takut kepada Allah itu pertama, khaufu minal jalili, takut terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang kedua, wal amalu bitanzili, amalkan segala yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Amalkan ayat-ayat itu untuk mengawasi diri kita sendiri. Bagaimana mau jadi pejabat negara, mau jadi orang-orang hebat, seharusnya orang pilihan. Semakin tinggi jabatan yang diembannya, dipentingkan tambah tinggi pula tingkat ketakwaannya dibandingkan dengan orang awam yang dipimpinnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini penting sekali bagi kita mengawaskan diri. Khaufu minal jalili wal amalu bitanzili wal qanaah. Qanaah ini mencukupkan apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah kita bersyukur, tidak rakus. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang yang melakukan penyelewengan, bunuh diri, tidak bermoral, pergaulan bebas, tidak bisa mawas diri karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Lalu orang pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, seperti apa bentuknya takwa itu, sehingga Umar bin Khattab bisa mengendalikan diri sebagai khalifah, pimpinan tertinggi negara Islam pada waktu itu, yang disebut dengan Amirul Mukminin. Dialah pemimpin orang mukmin. Nah, seperti apa takwa itu? Umar bin Khattab mengajak orang itu berjalan di suatu lembah yang di atasnya ada bukit-bukit terjal. Nah, berjalan di atas bukit itu sampai selesai melewati lembah, melalui bukit-bukit yang berbatu yang tajam, sampai ke ujungnya selesai. Orang tadi bertanya, engkau belum menjawab pertanyaanku, hai Umar bin Khattab, seperti apa takwa itu? Kaum